Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto membocorkan komposisi Timnas U23 Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong untuk ajang Piala AFF U23 2023. Nova Arianto terlihat ikut memantau pemain-pemain U23 yang bermain dalam laga PSS Sleman versus PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Jumat, 21 Juli 2023. Ditemui bolasport.com, Nova Arianto menyebut dua nama pemain PSIS Semarang yakni Adi Satrio dan Alveandra Dewangga yang sedang dipantau untuk Timnas U23 Indonesia. Ya pastinya event terdekat kita kan AFF U23 dan kita mencari dari pemain-pemain U23 yang ada tampil di laga ini, dan juga laga lainnya, kata Nova Arianto. Di laga ini ada Dewangga, Adi Satrio, yang cukup menonjol. Pemain-pemain yang sudah biasa terpanggil di Timnas saya pikir masih jadi tumpuan, tambahnya. Skuad Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 belum juga terbentuk meski ajang ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Piala AFF U23 2023 rencananya dilangsungkan di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus. Nova pun membocorkan skuad di Piala AFF U23 2023 akan menggunakan Timnas U22 Indonesia yang menjuarai SEA Games 2023 dan pemain Timnas U20 Indonesia. Ya pasti ada, pemain dari SEA Games, pemain U20 kemarin semua ada kesempatan, kata Nova. Itu akan kita lihat setelah pertandingan-pertandingan uji coba. Ya ditunggu aja nanti setelah rapat lagi kita umumkan, pemain yang dipanggil, imbuhnya. Nova juga menjelaskan bila Shin Tae-yong tidak akan memanggil pemain yang berkarier di luar negeri, abroad, untuk Piala AFF U23 2023. Kalau pemain abroad kayaknya nggak mungkin ya karena bukan FIFA Matchday, ujarnya. Tapi untuk KFC, kualifikasi Piala Asia U23 2024, kemungkinan kita pakai, kemungkinan kita panggil, tambahnya. Meski begitu Nova Arianto mengaku masih akan berkomunikasi dengan klub terlebih dulu soal pemain yang dipanggil. Pasalnya, pemain-pemain tersebut jadi tumpuan di tim utama dan di ajang Piala AFF U23 2023 Liga 1 2023 hingga 2024 tetap bergulir. TC sih belum karena kita masih mau berkomunikasi dengan klub dulu ya, nah pemain apakah bisa dilepas atau tidak, kata Nova Arianto. Kita masih belum tahu dan itu kita lihat situasinya kalau memang bisa dilepas kita akan secepatnya TC kalau tidak pun kita lihat situasinya. Ya makanya kita harus lakukan komunikasi dengan klub dulu ya ke depannya. Apakah klub bisa lepas pemain atau enggak, tapi kalau enggak pun kita lihat situasinya, kita cari solusi yang terbaik apa yang bisa dilakukan untuk tim nasional nanti, tambahnya. PSIS Semarang kemungkinan sulit untuk melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023. Skuad Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 belum juga terbentuk meski ajang ini tinggal kurang dari sebulan lagi. Piala AFF U23 2023 rencananya dilangsungkan di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus. Saat ini tim kepelatihan Shin Tae-yong tengah memantau laga-laga Liga 1, termasuk di antaranya Nova Arianto yang berada di laga PSS Sleman versus PSIS Semarang di Stadion Maguwoharjo, Jumat, 21 Juli 2023. Ditemui bolasport.com, Nova Arianto menyebut dua nama pemain PSIS Semarang yakni Adi Satrio dan Alveandra Dewangga yang sedang dipantau untuk Timnas U23 Indonesia. Ya pastinya event terdekat kita kan AFF U23 dan kita mencari dari pemain-pemain U23 yang ada tampil di laga ini, dan juga laga lainnya, kata Nova Arianto. Di laga ini ada Dewangga, Adi Satrio, yang cukup menonjol, pemain-pemain yang sudah biasa terpanggil di Timnas saya pikir masih jadi tumpuan, tambahnya. Meski begitu Nova Arianto mengaku masih akan berkomunikasi dengan klub terlebih dulu soal pemain yang dipanggil. Pasalnya, pemain-pemain tersebut jadi tumpuan di tim utama dan di ajang Piala AFF U23 2023 Liga 1 2023 hingga 2024 tetap digelar. TC sih belum karena kita masih mau berkomunikasi dengan klub dulu ya, nah pemain apakah bisa dilepas atau tidak, kata Nova Arianto. Kita masih belum tahu dan itu kita lihat situasinya kalau memang bisa dilepas kita akan secepatnya TC kalau tidak pun kita lihat situasinya.
Ya makanya kita harus lakukan komunikasi dengan klub dulu ya ke depannya. Apakah klub bisa lepas pemain atau enggak? Tapi kalau enggak pun kita lihat situasinya, kita cari solusi yang terbaik apa yang bisa dilakukan untuk tim nasional nanti, tambahnya. Di konferensi pers, Bolasport.com mencoba bertanya soal respons Gilbert Agius yang kemungkinan akan kehilangan Alfeandra Dewangga dan Adi Satrio untuk timnas U23 Indonesia. Namun sang pelatih asal Malta mengisyaratkan akan sulit melepas dua pemain andalannya tersebut. Wajar saja, Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga adalah dua pemain yang selalu bermain di 4 laga PSIS Semarang di Liga 1 musim ini. Kami akan tunggu bulan depan, kata Gilbert Agius. Bisa saja mereka tidak dipanggil timnas. Saya tidak tahu, mungkin mereka bisa panggil pemain lain. Waduh. 4 pemain diaspora gagal lolos seleksi PSSI untuk timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ada 4 pemain diaspora yang gagal lolos seleksi PSSI untuk timnas Indonesia U17. Secara keseluruhan, Indra Syafri selaku Direktur Teknik PSSI mengatakan bahwa ada 7 pemain yang dicoret, dengan 4 diantaranya adalah 4 pemain diaspora. Sebelumnya sudah beredar kabar di media sosial tentang pencoretan 4 pemain diaspora dari 6 yang dipanggil. Mereka adalah Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, dan Eren Nathan Ang. Yang tersisa hanyalah Eren Liam Switela selagi Welber Jardim belum ikut seleksi. Indra Syafri mengonfirmasi adanya 4 pemain diaspora yang tidak lolos seleksi. Namun, dia tidak membeberkan nama-nama yang dicoret tersebut, karena itu kewenangan pelatih Bima Sakti. Saya lupa namanya. Coba nanti latihan Senin tanya ke Coach Bima Sakti, pelatih timnas Indonesia U17. Saya hanya dilaporkan ada 4 yang dipulangkan, kata Indra Syafri di Depok, Sabtu, 22 Juli 2023. Sosok yang juga melatih timnas Indonesia U20 mengatakan bahwa skuad sementara Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17 akan mendatangkan 7 pemain lagi. Dengan demikian, ada 7 pemain yang terdegradasi karena tak lolos seleksi. Ada 7 nama yang dipulangkan oleh Coach Bima kemarin setelah internal game. Dan, akan dipanggil 7 nama lagi. Termasuk diaspora yang dipulangkan, ujarnya. Indra Syafri menyebut bahwa PSSI sudah memiliki 17 nama dari seleksi yang berlangsung dalam 4 dari target 12 kota. Namun, para pemain tersebut perlu membuktikan diri untuk seleksi lanjutan di Jakarta. Baru hanya 17 pemain yang kami dapatkan. Saya sebagai Dirtek saat ini, ingin pemain-pemain tersebut yang terpilih dan terseleksi. Jika ada yang tidak lolos di timnas U17, kami coba untuk dibina lanjutan di klub-klub Liga 1 yang punya Elite Pro Akademi U16 dan U18, katanya. Pelatih timnas Indonesia U17, Bima Sakti, sudah mencoret 7 pemain dari seleksi pemusatan latihan, TC, di Jakarta untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Mereka tereliminasi setelah game internal pada akhir pekan lalu. Dari 7 pemain yang tersingkir, baru 1 nama yang ketahuan. Dia adalah Muhammad Afazriel, bek sayap kiri milik PSS Sleman. Sementara itu, 6 nama lagi belum terungkap. Namun, yang pasti, 4 diantaranya adalah diaspora, atau pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Ada 7 pemain yang dipulangkan Coach Bima Sakti setelah game internal timnas Indonesia U17, ujar Direktur Teknik, Dirtek, PSSI, Indra Syafri, usai memimpin seleksi timnas Indonesia U17 di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, Sabtu, 22 Juli 2023. Sebagai gantinya, akan ada 7 pemain yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia U17 di Jakarta. Selama TC berlangsung, Bima Sakti memang bakal menerapkan sistem promosi dan degradasi. Kami akan memanggil 7 pemain lagi ke Timnas Indonesia U17. Termasuk pemain diaspora yang dipulangkan, imbuh Indra Syafri.